Enggak. Sore. Sore. Suruh temannya masuk ya. Iya, Pak. Halo, selamat sore. Sudah diisi absennya? Sudah, Pak. Oke, ini kita pertemuan ke-6 ya. Sudah tampil ini materinya. Sudah tampil belum? Sudah. Oke, suaranya macet-macet ya. Sudah. Suara Bapak macet-macet ya. Iya, Pak. Waduh, bagaimana ngapainnya ya? Sudahlah. Jadi di sini kita lanjut aja ya. Sudah bisa kita lanjut. Sudah bisa dilanjut. Bagaimana Swita, Tiamsa, Usa? Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini materi kita tentang operator. Jadi di sini ada 6 jenis operator yang harus kalian pahami dalam pemrograman Java ya. Jadi operator dalam pemrograman digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalkan kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan menggunakan tanda tambah. Sama seperti di pemrograman dasar waktu kalian belajar Pascal. Untuk penjumlahan simbolnya tanda tambah kan? Kemudian ada 6 jenis kelompok operator dalam pemrograman Java. Yang pertama operator aritmatika, kedua operator penugasan,
ketiga operator pembanding, keempat operator logika, yang kelima operator bitwise, yang keenam operator ternary. Bila digambarkan dalam bitmap akan terlihat seperti pada gambar ini. Ada yang pembanding, kalian bisa lihat ini. Tampil kan ini kan? Misalnya untuk pembanding ini. Jadi di sini sama dengan disimbolkan dengan yang ini. Kemudian lebih besar disimbolkan dengan tanda yang ini, lebih kecil tanda yang ini. Kemudian tidak sama dengan ini, lebih besar sama dengan menggunakan tanda ini. Nanti bisa kalian perhatikan ya semua ya. Di sini ada setiap operatornya beda-beda. Kemudian operator aritmatika. Jadi di sini simbol-simbolnya seperti yang gambar tadi. Penjumlahan menggunakan tanda tambah, pengurangan menggunakan tanda kurang, perkalian menggunakan tanda bintang, kemudian menggunakan tanda garis miring, terus sisa bagi menggunakan simbol tanda persennya. Oke, ini untuk contoh programnya. Di sini nama filenya bisa kalian lihat. Bapak buat nama filenya operator aritmatika. Kelihatan? Kelihatan tidak ini? Lusa, Amesa, Tiamsa, Suita, Feli, gimana? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi Kelihatan, Pak. sebelum kita lanjut, sudah berapa? Kelihatan, Pak. Sebelum kita lanjut, sudah berapa orang yang menginstal Java di laptopnya? Sudah berapa orang yang install Java di laptopnya? Diamsa udah di. Halo? Sudah dengar? Dengar, Pak. Ini baru Bapak lihat di Classroom, ada dikirim Pak Roy. Nanti kalian isi ya. Atau sambil diisi juga boleh. Kelihatan kan yang Bapak apa? Kalau tidak yang ini, Bapak kasih di chat. Nah, itu. Kalian isi kuesionernya yang bagus ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian, siapa yang sudah menginstal atau mencoba di rumah? Kita lihat, kalau tidak ada yang mau ngaku, di sini di pertemuan 5 kemarin pernah Bapak kasih tugas kan? Halo. Halo, masih macet-macet suara Bapak. Macet-macet, Pak. Aduh, nanti kalian lihat lagi lah ya. Jadi di sini yang sudah mengumpul, wah, belum ada ya? Atau jaringan yang nggak bagus? Waduh, nggak ada satupun yang ngumpul. Kenapa kalian nggak ada yang ngumpul? Ayo, dijawab. Kenapa nggak ada yang ngumpul? Yusa, kenapa nggak ngumpul? Yusa. Halo, Yusa.
Iya, Pak. Kenapa nggak kumpul tugasnya yang pertemuan kelima? Belum sih ya, Pak. Waduh, kan udah Bapak contohin. Dicoba loh. Feli juga, kenapa? Wah, cuman kelas kalian yang paling gawat. Masa nggak ada yang ngumpul satupun? Kelas lain setengah nggak kemana ngumpul. Kan di PowerPoint kan udah dikasih tahu contohnya. Programnya juga ada, kalian tinggal ketik ulang. Waduh. Ya sudah, dilihat contohnya ini ya. Yang penting paling lama minggu depan, karena kita udah mau UTS. Karena nanti nggak ada nilai kalian. Misalnya UTS kalian rendah, apa mau Bapak bantu? Mau kalian dapat D? Mau, Yusa, Feli, Tiamsa, Swita, Amesa, mau dapat nilai D? Enggak, Pak. Ayo, Enggak, Pak. Enggak, Pak. coba kalian di posisi Bapak. Kalau ada siswanya atau mahasiswanya nggak bisa ngerjakan UTS, terus dia tengah ngerjain tugas, bagaimana cara membantunya coba? Apa harus disuruh ke rumah, nyuci baju, nyuci piring 2 bulan? Nah, harus gitu? Enggak kan? Enggak, Pak. Atau disuruh membersihkan kampus selama 2 bulan, biar dapat nilai B atau A? Jangan Mau? lah, Pak. Ya udah, makanya kalian kerjakan tugasnya. Jadi kalau kalian nggak ngerti tugas, kalian UTS-nya rendah, Bapak kasih nilai B, sama aja Bapak berdosa, bohongi kalian. Ya kan? Iya, Pak. Makanya dikerjakan. Coba kalian lihat di kelas lain banyak loh dikerjakan. Misalnya ini yang hari Rabu. Mereka banyak yang ngerjain ini. Pertemuan ke-6. Kelima ya tugasnya. Mereka dikit satu lokal. Cuman 10 orang. Udah ada yang ngerjakan. Kemudian di kelas yang hari Rabu jam 7 juga seperti itu. Nah, 15 orang mereka satu kelas, sudah ada 5. Jadi yang belum ini tetap juga Bapak suruh. Minggu depan paling lama. Jadi kalau tidak dikerjakan ya, salam lah ya. Dapat nilai D. Nanti kalau minta perbaikan nilai ya Bapak suruh ngepel kampus aja lah. Oke, kalian lihat ini contohnya. Nanti ini bisa kalian ketik ulang. Jadi sebelum itu Bapak buka dulu programnya. Jadi Bapak nggak pakai notepad ya. Nggak menarik notepad. C, Java, kemudian di sini operator aritmatika. Ini. Jadi judulnya, bagaimana kita mengetahui judul yang kita simpan itu sesuai sama programnya? Kemarin dilihat dari sini, ini ya, yang Bapak bulatin. Operator aritmatika. Coba bandingkan sama ini yang Bapak bulatin di atas ini. Sama? Sama, Pak. Ya, cuman bedanya di sini tidak ada titik Java kan? Oke. Setelah itu, setelah kita perkenalkan judul kita, maka kita memperkenalkan variabelnya. Di sini ada angka 1 bertipe integer, angka 2 bertipe integer, kemudian hasil bertipe integer. Sama kan kayak Pascal kan? Memperkenalkannya kan? Iya, Pak. Nah, cuman beda-beda tipis saja bahasanya. Kemudian, apalagi yang kita perkenalkan? Input. Jadi ini untuk input ya. Jadi nanti di sini yang tampil pada saat program dijalankan adalah ini ketika berhasil. Input angka pertama
baru input angka kedua. Kemudian, bagaimana input angka pertama dan kedua ini diproses? Dia di rumusnya yang ini, yang bawah ini. Sebentar, ada yang masuk. Oke, langsung saja kita jalankan biar nggak bingung. Ada yang masih ingat cara menjalankannya? CD C.2 garis miring Java. Mudah-mudahan pas. Nah, pas. Paham? Itu untuk yang pertama kali. Paham, Pak. Setelah itu, apa dibuat? Tadi nama program kita ini. Operator aritmatika. Jadi bagaimana cara manggil ini? Operator aritmatika ini biar tampil di program kita. Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Ayo, apa kita isi di sini? Nah, ini dia kalau nggak dikerjain. Operat. Apa? Ambil. Operator aritmatika, Pak. Aduh. Coba kalian lihat pertemuan 4. Bagaimana cara manggilnya? Aduh. Di situ kan ada. Udah Bapak bagi di pertemuan 4. Jadi cara manggilnya nanti kalian lihat Java spasi judulnya. Perhatikan penulisan judulnya. Huruf pertama U-nya huruf besar kan operator. Kemudian aritmatika huruf A-nya huruf besar. Huruf pertamanya aritmatika. Titik Java. Enter. Sudah, apabila seperti ini dia sudah berhasil. Apalagi langkah selanjutnya? Java spasi operator aritmatika. Enter. Pas. Apa yang tampil di situ? Yang keluar? Ini kan input angka 1. Pas nggak ini? Yang Bapak bilang tadi, yang tampil yang ini? Pas, Pak. Oke, misalnya berapa kita buat input angka 1? 5. Enter. Kemudian apa lagi yang keluar? Input angka 2. Yang ini kan? Pas? Pas kan? Pas, Pak. Nah, kemudian input angka 2. Berapa maunya? 3. Ketika di enter, maka hasilnya berapa? Berapa itu? 8 kan? Iya, Pak. Dari mana 8? Dia dari rumus yang ini. Ini dia rumusnya. Penjumlahan. Jadi hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Paham? Paham, Pak. Terus bagaimana ini angka 1, angka 2 bisa masuk? Tadi yang pertama diperkenalkan yang ini. Habis itu yang ini rumusnya. Oke, dipahami dulu bentar ya. Bentar aja. Sudah paham? Sudah paham? Suita udah paham? Suita, Yusa udah paham?
Halo, Iya, Pak. paham di sini? Paham tidak? Halo, paham apa tidak? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak tunggu minggu depan tugasnya harus. Kalau tidak, ya selamat tinggal lah ya. Itu siapa yang nyoret-nyoret? Kemudian kita lanjut. Kita lanjut lagi. Contoh menghitung keliling persegi panjang. Jadi rumusnya seperti ini. Sebelum kita masuk ke rumus, apa nama filenya yang disimpan pada program ini? Ada yang bisa tahu? Apa judulnya? Ada yang tahu judul programnya ini apa disimpan ketika kalian melihat program ini? Keliling persegi panjang, Pak. Oke, keliling persegi panjang di Java ya. Oke, jadi langsung kita buka. Jadi yang Bapak ketikkan itu ini programnya. Bapak pindahkan ke sini. Bapak menggunakan subline text, nggak menggunakan apa namanya notepad. Apa tadi namanya? Keliling persegi panjang. Nah, ini bisa kalian lihat kan? Oke, bagaimana lagi menjalankannya? Bagaimana cara manggilnya? Bapak ulang lagi. Ayo, bagaimana cara balik lagi? Cara manggil ke Java-nya, kayak mana? CD, spasi apa? Java. Salah, kan nggak dicatat tadi kan? CD spasi C.2 garis miring 2 kali Java. Tulis. Atau kalian screenshot di situ. Sudah? Kemudian enter. Masuk kan? Nggak ada tulisan error atau apa kan? Langsung dia masuk ke folder C, kemudian Java. Kemudian apa lagi cara manggilnya? Bagaimana cara manggil keliling persegi panjang ini? Bagaimana Swita? Yusa, bagaimana cara manggilnya? Ayo, bagaimana cara manggilnya? Swita, Yusa. Bagaimana cara manggilnya? Lupa? Bagaimana? Halo. Swita, Yusa. Yogi, bagaimana Yogi cara manggilnya lagi? Yogi. Halo. Yogi. Halo. Kok diam-diam ini? Nilai Apa?
Halo? Kok nggak ada yang jawab? Java keliling persegi panjang per- titik Java. Bukan Java, tapi Java. Ada C-nya di belakang. Java spasi nama file itu tadi keliling persegi panjang. Perhatikan penulisan hurufnya. Ada huruf besar, huruf kecilnya. Keliling, baru P-nya huruf besar. Kemudian pada panjang P-nya juga huruf besar. Keliling persegi panjang titik Java. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, sudah masuk. Apalagi cara manggilnya? Yang terakhir. Ayo, bagaimana cara manggil yang terakhir? Bagaimana cara manggilnya? Halo? Waduh. Kok diam-diam ini? Bagaimana lagi cara manggilnya? Keliling persegi panjang Java. Kan? Salah lagi kan? Makanya dicatat loh. Ini udah mau pertemuan ke-7. Minggu depan udah UTS. Nggak kemana. 2 minggu lagi tuh paling lama. Minggu depan minggu tenang sepertinya. Ganti kuliah yang kosong. Cara manggilnya Java spasi keliling persegi panjang. Enter. Udah, itulah hasilnya. 18. Dari mana hasilnya? Ya, lihat ini di programnya. Rumusnya ini keliling 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. Paham? Paham, Pak. Oke, itu untuk contoh menghitung keliling persegi panjang. Hasilnya nih ya. Kemudian kita masuk ke operator penugasan. Di sini operator penugasan atau assignment operator fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu. Biasanya untuk mengisi nilai, contohnya integer A sama dengan 10. Jadi variabel A ditugaskan untuk menyimpan nilai 10 yang diketikkan itu. Jadi simbolnya ini nama operator, simbolnya sebelah kanan. Jadi kalau pengisian nilai simbolnya sama dengan pengisian dan penambahan, simbolnya seperti ini. Begitu juga selanjutnya, bisa kalian lihat. Kemudian di sini, ini dia untuk contoh programnya, namanya operator penugasan kan? Oke, ini dia programnya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Jadi di sini Bapak jelaskan, ini dia seperti biasa. Kok susah kali. Ini untuk judulnya operator penugasan. Kemudian setelah itu apa? Dikenalkan variabelnya. Ada variabel A bertipe integer, kemudian ada variabel B bertipe integer. Kemudian di sini untuk pengisian nilai. Misalkan nilai A 5, nilai B 10. Jadi nanti di sini pada penambahan rumusnya B tambah sama dengan ini apa tadi artinya? Nah, apa artinya tadi tambah sama dengan? Lupa kan? Ini coba lihat tambah setengah. Pengisian dan penambahan. Yang nomor 2 ini. Itu dia simbol yang dipakai. B tambah sama dengan baru A, koma. Jadi nanti hasilnya penambahan atau kita coba saja langsung biar nampak hasilnya. Oke.
Kemudian bagaimana lagi cara manggilnya? Ulangi. Cara manggil operator penugasan. Bentar ya, keluarkan dulu lagi ya. Ayo Yogi, bagaimana cara manggilnya? Cara kita ke C Java-nya. Yogi, bagaimana? Halo. Yang lain. Yogi, Yusa. C.2 garis miring Java, Pak. Oke. Garis miringnya 2 kali, bukan 1 kali. CD Iya, Pak. spasi C.2 garis miringnya 2 kali Java. Enter. Setelah itu bagaimana kita manggil operator penugasannya? Java baru operator penugasan, Pak. Java spasi operator. Perhatikan penulisannya ya, huruf besar huruf kecilnya. Penugasan. Maaf. Penugasan titik Java. Enter. Masuk. Setelah itu apa lagi? Bagaimana cara manggilnya? Ayo, bagaimana? Java penugasan, Pak. Java spasi operator penugasan. Oke, ini ya. Jadi untuk tadi bilangan A-nya ini 5, bilangan B-nya 10. Jadi rumusnya untuk penambahan, ini dia rumusnya ya. B tambah sama dengan A. Kalian lihat tadi B tambah sama dengan itu apa. Kemudian untuk yang pengurangan ini apa? Dia yang ini ya. Rumusnya. Kemudian untuk perkalian, rumusnya mana? Yang ini. Untuk pembagian, rumusnya yang ini. Dan yang terakhir sisa bagi, rumusnya yang ini. Paham? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya yakin kalian pasti belum kalian install atau belum kalian download filenya kan? Belum kan? Nanti cara Udah, nginstalnya Pak. sudah jalan. Belum, Pak. Nggak bisa dibuka aplikasinya, Pak. Kenapa? Laptop kamu tipe atau komputer kamu tipenya berapa bit? 64 bit atau 32? 64 bit, Pak. Nah, kalau 64 bit bisa, berarti kamu tidak melakukan yang di WA ini yang pernah Bapak kasih link. Nah, coba kamu perhatikan, kamu udah ngikuti ini cara instalasi Java Development Kit JDK. Udah, Pak. Sudah. Pak, Oh, kalau laptopnya 32 bit, Pak. Nggak bisa cari juga, Pak. ya nggak bisa lah kalau yang ininya belum kalian ikuti settingannya. Lihat, kemarin ada yang ngaku. Sudah setelah kalian install kan, kemudian ini masih diinstal ya, bentar. Nah, ini dia. Kita masuk ke yang nomor 8 untuk setting pad-nya. Setelah selesai, coba kalian perhatikan ini. Ini apa dibuatnya? Buka lokasi di mana kita telah menginstal JDK. Jadi di sini C program file Java JDK nomor sekian _bin. Kalian buka lah. Kalian cari di mana? Misalnya ini, Bapak buka C Java bukan C program file, kemudian Java ini, kemudian apa? JDK. Ini kan ada 2 JDK dan JRE. Buka yang JDK sudah.
Setelah itu apa lagi di situ tadi? Bin. Bin. Buka. Udah. Setelah nomor 8 ini apa lagi disuruh perintahnya? Ikuti yang nomor 9. Copy lokasi link JDK. Copy. Kalau suruhnya copy ya copy. Bagaimana cara kopinya? Letak aja di atas sini. Apa kalian? Apa namanya? Mouse kalian. Udah. Klik kanan. Copy. Ada kalian buat seperti itu? Ada. Ada. Mungkin belum berhasil. Kemudian ini. Kemudian buka control panel. Lalu pilih advanced setting. Buka control panel. Sudah, bentar biar Bapak kecilkan. Biar tampil. Oke. Ini dia nomor 10. Buka control panel, lalu pilih system and security. Ini, system and security. Sudah, setelah itu apa? System add. Kemudian sistem. Ini sistem. Apa lagi? Kemudian cari advanced system setting. Mana ini? Yang ini, yang di bawah ini. Bawah kiri. Nah, sudah. Setelah itu apa disuruh? Kemudian pilih environment variabel ini ya, yang bawah ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, pilih environment variabel. Kemudian apa lagi disuruh perintahnya? Nomor 11. Setelah itu akan muncul tampilan berikut ini. Pilih path pada user variabel, kemudian pilih edit. Nah, ini path. Ini. Kelihatan yang Bapak tandai? Ini. Kelihatan kan? Coba bandingkan sama yang di apa? Yang di sini kan hampir sama kan? Nah, kemudian apa? Kemudian pilih edit. Setelah pilih edit apa lagi disuruhnya? Nomor 12. Pilih new lalu paste lokasi instalasi JDK. Pilih new. Kemudian pastekanlah yang kita copy tadi. Kan sama-sama yang di atas ini kan? Sama kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. begitulah dia. Karena udah Bapak simpan, jadi nggak usah Bapak simpan aja, Bapak cancel ya. Nanti kalau kalian apa, oke. Karena udah Bapak simpan, nggak oke Bapak buat ya, Bapak cancel. Nah, begitulah caranya. Lihat nih. Langkah terakhir oke, kemudian pada environment lalu pada oke, sampai terakhir sistem oke semua. Kemudian masuk ke sini, sama yang di control panel tadi. Nah, control panel. Nah, kemudian tuliskan Java. Jadi cara ngetesnya, settingan kalian udah berhasil atau belum, kalian ketik gini. Udah ada dicoba gini, ketikkan Java, terus tampil seperti ini. Belum? Belum, Pak. Ah, ya iya, berarti kalian belum berhasil buat settingannya. Kalau dibuat gini error kan? Iya, Pak. Nah, itu belum berhasil. Nanti dicoba lagi ya. Setelah itu bagaimana? Ini kan udah selesai. Bagaimana cara menjalankannya? Lihat di pertemuan kita yang keempat di classroom. Nah, lihat nih pertemuan keempat. Kan Bapak kasih materi. Nah, sini materinya ada 2. Materi yang pertemuan 4.1 untuk handphone. Yang ini pertemuan 4 aja. Bukalah pertemuan 4 itu. Kan ada cara menjalankannya, macam yang kita buat tadi. Misalnya cara menjalankan Hello World. Kalian ketik dulu ini nanti. Paham? Kemudian kalian simpan buat Hello World titik Java ini. Perhatikan yang di bawah ini gambarnya. Bentar, mana tulis-tulisnya? Nggak tampil. Ini Hello World titik Java. Paham? Paham. Setelah itu apa lagi? Nah, ini dia yang tadi. CD, C. Sama kan? Yang kayak Bapak buat tadi kan? Sama, Ini. Pak. CD, C, titik 2, garis miring 2 kali Java. Kemudian dipanggil ini. Java, spasi nama filenya hello world titik Java. Setelah itu apa lagi? Setelah itu tadi dipanggil
Apa tadi setelah Java, Java. hello, tidak Java? Kita panggil Java spasi hello Spasi. world. Nah, ini dia. Ini bawah ini. Tampillah ini. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Kita akhiri aja ya. Tugasnya Bapak tunggu minggu depan paling lama. Ya, Pak. Oke, ya udah berhubung karena udah mau buka puasa, bagi yang mau yang puasa atau yang mau buka puasa, selamat lah ya berbuka puasa. Tolong tugasnya dikerjakan, ditunggu paling lama minggu depan. Dan nanti kita chatting masalah pergantian pertemuan kita yang ke-7 ya. Karena sudah mau ujian. Oke, selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat sore, Selamat Pak. sore. Selamat sore, Pak. Ayo, sudah bisa keluar. Ingat isi absen sama yang Bapak kasih tadi ya. Yang diisi Pak Roy itu linknya.